Polisi mengungkap perkembangan terbaru kasus dua wanita dicor di Bekasi, Jawa Barat. Polisi mengungkapkan salah satu wanita yang tewas ditemukan dalam kondisi tidak berbusana. Dan berikut penjelasan Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki. Jadi yang berhak menyampaikan apa motifnya adalah penyidik. Penyidik sekarang dari Satreskrim sedang mendalami dari berbagai macam dari hasil pemeriksaan terhadap keluarga korban ya maupun saksi-saksi yang lain, termasuk dari barang bukti yang dijumpai apakah handphone atau ada senjata tajam dan sebagainya, dari sidik jari, dari CCTV yang sudah kita temukan, itu masih dipelajari, masih dilakukan pendalaman oleh Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Satu orang tidak berbusana, tidak menggunakan pakaian dalam ya. Polisi mengerahkan investigasi untuk mengungkapkan kasus dua wanita yang tewas dalam kondisi dicor di Bekasi, Jawa Barat. Polisi akan menggunakan digital forensik untuk mengungkapkan motif pembunuhan karena terduga pelaku pun juga tewas. Terhadap salah satu orang ya, ini dengan dugaan sebagai pelaku, yaitu didapatkannya alat bukti ya, didapatkannya alat bukti berupa satu buah tas warna krem ya yang berisikan dua buah handphone, kemudian satu bilah sajam atau badik beserta sarungnya, kemudian satu bilah pisau daging di sini, dua buah handphone warna merah dan biru merek Vivo. Kemudian juga terhadap baju para korban sebagai barang bukti ya. Olah TKP ini kan metode scientific crime investigation juga untuk mengangkat evidence yang ada di TKP. Motif masih didalami dalam proses penyidikan karena motif kan didapat dari pelaku. Ya, terduga pelaku sejauh ini juga meninggal dunia. Namun secara saintifik kita akan lakukan secara digital forensik dalam transkrip di pembicaraan dan kemudian berdasarkan pada keterangan saksi-saksi. Tentu secara saintifik nanti penyidik akan menyampaikan yang menjadi motif. Dugaan sementara betul tindak pidananya adalah perbuatan tindak pidana pembunuhan terhadap dua wanita yang dicor ya, kemudian proses identifikasinya betul. Ternyata identitasnya atas nama YP dan HP. Itu. Dan pemirsa, kasus dua wanita ditemukan tewas dicor di dalam rumah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat ini menyisakan misteri. Pasalnya terduga pelaku ini juga ditemukan tewas bersimbah darah di lokasi kejadian ketika didatangi warga dan juga polisi. Bagaimana mungkin pelaku yang merupakan seorang pria membunuh dua perempuan lalu membunuh dirinya sendiri, pemirsa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada psikolog forensik yaitu ada Bang Reza Indragiri Amril yang hadir ke studio saat ini. Terima kasih Bang Reza sudah hadir. Hujan-hujan begini. Selamat sore Bang Reza. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga saat ini melalui sambungan virtual pemirsa kami sudah bergabung dengan Ketua RT 011 Harapan Jaya Bekasi Utara yaitu ada Pak Purwo Darmanto, kemudian juga sudah bergabung bersama kami ada seorang kriminolog yaitu ada Pak Adrianus Meliala dan juga Kapolres Metro Bekasi Kota Pak Kombes Pol Hengki. Tampaknya Kapolres belum bisa bergabung bersama kami saat ini pemirsa, tapi sebelum kita menuju ke narasumber yang berada di luar saya ingin ke Mas Reza terlebih dahulu. Mas Reza, kalau kita lihat ini apakah ada yang janggal? Dua korban dibunuh, kenal dengan salah satu korban yang merupakan teman SMP-nya, kemudian korban ini dicor dan kemudian pelaku bunuh diri. Memang deskripsi situasinya harus saya katakan menyeramkan ya, menakutkan. Tetapi alur perilaku atau alur peristiwanya menurut saya konvensional. Kenapa saya katakan demikian? Dalam setiap aksi kejahatan paling tidak ada dua misi. Misi pertama adalah merealisasikan visi,
Jadi seandainya seseorang sudah punya niatan untuk mencabut nyawa orang lain, maka misi pertama yang harus dia lakukan adalah bagaimana memastikan bahwa orang itu betul-betul bisa dia cabut nyawanya. Berarti dia harus berpikir tentang senjatanya apa, kapan dilakukannya, di lokasi seperti apa, dan seterusnya. Itu misi pertama. Misi kedua adalah bagaimana si pelaku ini berpikir tentang bagaimana lolos dari jerat hukum. Berarti dia harus berpikir misalnya dengan bagaimana merusak TKP, menghilangkan rekaman CCTV, mempengaruhi para saksi, membangun alibi, dan seterusnya. Nah, dengan rangkaian tahap demi tahap atau misi demi misi kejahatan semacam itu, maka menurut saya jangan salah kaprah, ini peristiwa yang menakutkan, menyedihkan, tetapi peristiwa di Bekasi ini menurut saya adalah peristiwa yang alurnya adalah konvensional, tipikal. Tidak ada sesuatu yang sungguh-sungguh membedakan antara peristiwa pembunuhan yang berlanjut dengan bunuh diri dengan kasus-kasus lainnya. Tapi bunuh diri itu bisa menjadi highlight kita nggak? Dia sudah membunuh nih, kemudian dia membunuh diri, Mas Reza. Karena kita selama ini menganggap bahwa bunuh diri merupakan keputusan akhir dari sebuah perjalanan panjang yang sangat personal. Sakit yang tak berkeputusan atau kesedihan yang berlarut-larut. Tetapi dalam kasus ini pemikiran saya adalah bunuh diri dilakukan bukan sebagai ujung akhir dari sebuah proses yang panjang, tetapi merupakan sebuah keputusan yang impulsif ketika seorang pelaku mengalami kepanikan, ketakutan karena digerebek oleh aparat keamanan dan masyarakat setempat. Dia tidak bisa berpikir lebih jauh, sehingga satu-satunya cara bagi dia untuk melakukan misi kedua, yaitu melarikan diri dari pertanggungjawaban hukum, adalah dengan mengambil jalan yang salah. Walaupun dia tahu konsekuensinya, dia juga akan mati begitu ya Mas Reza? Ya, itu tadi saya katakan. Ini bukan sebuah akhir, bunuh diri itu bukan merupakan sebuah akhir dari proses berpikir yang panjang atau proses penderitaan yang panjang, tetapi lebih sebagai sebuah perilaku yang dilatar belakangi oleh impulsivitas. Bisa dibilang sebuah kepanikan? Kepanikan, tadi saya sebut kepanikan. Baik. Nah sekarang saya ingin ke Pak Adrianus selaku kriminolog. Kalau kita melihat dari apa yang sudah terjadi, meskipun belum banyak fakta ataupun data yang bisa terungkap saat ini Pak Adrianus, ini apakah pembunuhan yang begitu sadis ini, korban sampai dicor begitu di dalam sebuah rumah, ini sesuatu yang tiba-tiba korban ini dibunuh karena ada mungkin pertikaian di sana, atau mungkin jangan-jangan ini tampaknya sudah direncanakan karena sempat berpikir untuk dicor begitu Pak, untuk menghilangkan jejak, Pak Adrianus? Itu semua bisa terjadi karena dua hal. Pertama, lokasi atau lokusnya ada di rumah pelaku. Jadi dia punya kebebasan untuk berperilaku tanpa ketahuan orang. Dan yang kedua adalah tempusnya juga cukup panjang ini, ya. Jadi dia juga punya keleluasan untuk berbuat sesuatu. Nah, memang spektrum tentang apa yang terjadi itu masih banyak ya. Apakah memang ada perkelahian dulu, ngomong-ngomong dulu, lalu atau kemudian diteruskan dengan perkelahian atau langsung dihabisi, itu tentu saja masih belum bisa diputuskan. Tapi yang jelas bahwa karena dia lokus dan tempusnya ada di rumah pelaku, maka tadi ada banyak kemungkinan untuk itu. Demikian juga ketika berbicara mengenai mengecornya, itu sendiri suatu tindakan yang membutuhkan waktu. Nah, apakah kemudian lalu setelah dibunuh lalu kemudian yang bersangkutan itu memanggil toko material untuk kemudian membawa spasier dan seterusnya ke rumahnya, atau sebetulnya sudah dipesan sebelumnya, begitu ya. Nah, demikian juga dalam rangka mengecor itu sendiri juga butuh waktu. Yang juga menarik bagi saya adalah tadi mengikuti cara berpikir dari Mas Reza adalah bahwa lalu kemudian yang bersangkutan itu meninggal, bunuh diri. Biasanya kalau kita bicara mengenai sesuatu yang spontan atau impulsif, maka sebetulnya tidak perlu mengecor, karena kerjaan mengecor sendiri sudah suatu pekerjaan yang butuh waktu dan butuh tenaga. Tapi menariknya adalah bahwa setelah dia aman sebetulnya secara di mana korban sudah berhasil dicor dengan rapi misalnya, tapi kemudian ada satu momen di mana kemudian yang bersangkutan itu membunuh diri. Menurut saya kalau ini bicara mengenai adanya orang atau orang lain yang tiba-tiba mengetahui, itu kalau melihat dari runtutan rasanya tidak. Ada satu momen yang di mana kemudian yang bersangkutan itu memilih untuk bunuh diri. Nah ini kita nggak tahu apa. Dan yang kedua adalah bahwa bagaimana dia membunuh diri. Itu ketika dia membunuh dengan menyayat, itu juga butuh waktu sebetulnya. Sebetulnya kalau kita bicara mengenai sesuatu yang memang tiba-tiba membuat dirinya berubah, maka dia lebih memilih untuk sesuatu, misalnya membunuh dengan cara memotong leher saja, atau meminum racun misalnya, atau sesuatu yang lebih cepat ketimbang menyayat nadinya, hal mana butuh waktu juga untuk kemudian dia bisa meninggal. Demikian, Mbak.
Baik, nah sekarang saya ingin ke Pak RT dari lokasi kejadian. Pak, Bapak ini kenal dengan terduga pelaku almarhum Permana ini. Kesehariannya seperti apa, Pak? Apakah memang ada yang janggal atau bagaimana, Pak? Ya, dia itu warga kami, sudah 3,5 tahun yang lalu dia tinggal di kami, kenal cukup baik dia berinteraksinya dengan warga. Dia juga ada ikut arisan RT, kerja bakti. Secara umum dia baik, Bu. Tidak ada masalah, tidak ada sesuatu yang aneh-aneh sih selama ini. Nah, dari rentang waktu hari Minggu sampai dengan peristiwa ini terungkap kemarin, ada sesuatu yang aneh nggak? Apakah korban terlihat mungkin keluar masuk gelisah begitu atau bagaimana, Pak? Pelaku. Kalau dilihat CCTV-nya sih keadaannya biasa-biasa aja. Bahkan kalau dilihat dari CCTV rekaman di lingkungan, sebelum masuk terakhir dia 15.40 itu sempat berbicara dengan salah satu keamanan kami sebelum dia masuk rumah, biasa-biasa aja. Saya sempat bertanya ke keamanan juga, lagatnya biasa aja, bicaranya biasa aja, ditanya kok sudah pulang jam segini, oh ya lah ada perlu kita gini-gini. Jadi nggak ada sesuatu yang aneh dan semacam grogi gitu. Kesehariannya seperti apa, Pak? Pekerjaannya apa begitu? Kemudian apakah memang si tersangka ini yang sudah meninggal ini memang hanya sendiri di rumah atau mungkin sebelumnya pernah tinggal juga bersama keluarganya atau bagaimana, Pak? Waktu pertama kali pindah 3,5 tahun lalu bersama keluarga. 8 bulan terakhir ini dia pisah, dia tinggal sendiri. Kesehariannya sama, aktivitas seperti biasa, berangkat pagi kerja, pulangnya habis maghrib atau isya. Dia kerja di salah satu toko besi baja di daerah Jalan Sultan Agung, Pondok Ungu. Kesehariannya biasa, tidak ada sesuatu yang aneh selama periode sampai dengan hari Minggu kemarin. Nah, tapi untuk dua wanita ini apakah sebelumnya mungkin kerap datang ke rumah korban, ke rumah pelaku karena merupakan teman lama, katanya demikian, Pak? Sejauh yang kami tahu tidak ada tamu gitu ya yang pernah datang atau menginap di rumah tersebut, karena yang bersangkutan juga kooperatif sama kami ya, suka ngobrol. Bahkan pernah waktu pulang kampung ke Kuningan dulu dia sampai informasi, Pak RT tolong lihat-lihat rumah ya, saya pergi keluar kota. Jadi seperti itu, kalau ada aktivitas dia sempat informasi gitu. Oke, baik, itu adalah profil yang kita dapatkan singkat mengenai dari terduga tersangka Mas Reza. Mas Reza, tapi kalau kita lihat ya, memanglah mereka berteman. Salah satu korban ini adalah teman lama dari pelaku ini. Tapi kok mereka kira-kira berani ya datang ke tempat itu begitu? Apakah memang tampaknya mungkin jangan-jangan nih ada bujuk rayu sebelumnya misalkan, atau diiming-iming sesuatu atau bagaimana menurut Mas Reza? Sayang beribu sayang, manusia termasuk kita ini sebetulnya rentan mengalami bias. Bias berpikir, salah satu yang marak itu adalah kecenderungan kita untuk menyepelekan resiko. Kita terlalu yakin, over optimistis bahwa kita mampu mengatasi segala macam konsekuensi buruk. Kita tidak akan terkena bencana, kita akan menjadi pengecualian dalam sebuah situasi ketakutan, dan segala macam pemikiran bias macam itu bisa mengena ke siapa saja. Nah, apakah bias macam itu pula yang menyebabkan mengapa sahabat-sahabat ini akhirnya menjadi lengah bahwa mereka boleh jadi sudah diincar menjadi sasaran kejahatan tertentu? Itu bisa saja. Kalau saya ingin mengatakan bahwa pertanyaan Mbak Tisa barusan dan perkataan Pak RT barusan mengingatkan saya pada salah satu penyebab mengapa kasus pembunuhan itu clearance rate-nya itu semakin lama semakin turun. Pengungkapan kasus pembunuhan itu semakin lama semakin rendah. Salah satu penjelasannya adalah karena homicide berlanjut dengan suicide dan tidak ada karakteristik tertentu atau karakteristik yang sangat-sangat khas yang bisa kita potret dari diri terutama sekali si pelaku. Dengan dasar berpikir seperti itu, maka saya ingin mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa kasus ini pun boleh jadi tidak akan sungguh-sungguh berhasil diungkap apa gerangan motif di balik pembunuhan plus bunuh diri tersebut. Tetapi jangan terlalu kecil hati, karena ketika motif tidak terungkap sekalipun, sesungguhnya ini bukan merupakan penentu bagi berlanjut atau berhentinya proses pidana. Dalam kasus ini, proses pidana itu menurut saya akan berhenti total bukan karena masalah motifnya, tetapi karena pelakunya sudah meninggal dunia. Indonesia tidak mengenal posthumous trial,
tidak ada persidangan terhadap orang yang melakukan kejahatan yang sudah meninggal dunia. Oke, tapi tadi ada statement dari polisi yang menyebutkan bahwa akan dilakukan digital forensik. Nah, bagaimana nanti digital forensik ini untuk membantu? Setidaknya mungkin pihak dari keluarga dan masyarakat juga penasaran apa yang menjadi motif. Bagaimana nanti digital forensik ini bisa mengungkap motif dari pembunuhan ini? Nanti kita akan tanyakan ke Pak Adrianus, tapi usaha jeda berikut pemirsa, kami kembali sesaat lagi.